학교 잘렸대. 왜 저래? 뭐야? 다 벗고 있대? 존나 세게 박았어. Halo semuanya, selamat datang di RGB Cinema. Kali ini saya akan membahas film seri dari Netflix yang beberapa hari lalu baru dirilis. Film ini sendiri berjudul All of Us Are Dead. Film ini menceritakan tentang wabah zombie yang menyerang seluruh kota, yang dimana virus ini diciptakan oleh seorang ayah yang ingin balas dendam atas anaknya yang selalu dibully. Daripada berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana kota Korea yang tengah dilanda hujan. Di sana juga terlihat beberapa orang yang tengah membuli seorang pria sebut saja Jinso. Di sini ia mencoba melawan meskipun dia kalah kuat dengan pria tersebut. Hingga puncak kemarahannya, Jinso mulai menunjukkan hal yang aneh. Bahkan dia terlihat berubah menjadi seorang zombie. Perkelahian mereka pun berlanjut hingga satu ketika Jinso terlempar dari atap gedung tersebut. Setelah kejadian itu, Jinso kini dirawat di sebuah rumah sakit swasta yang berada di kota itu. Di sana juga terlihat ayah Jinso yang bernama Lee secara diam-diam masuk ke ruang tempat anaknya dirawat. Nampaknya sang ayah juga tahu tentang apa yang dialami putranya tersebut. Bahkan ketika sang anak akan berubah menjadi zombie kembali, Lee mencoba melumpuhkannya dengan sebuah Alkitab. Setelah itu, Lee membawa anaknya itu dengan sebuah koper. Namun tak berselang lama, koper yang Lee bawa tersebut terbuka dan tangan Jinso keluar. Di sini, Lee mencoba mengecek kondisi dari anaknya itu, tapi hal mengejutkan terjadi, di mana Jinso mulai memberontak dan membuat koper tersebut terbuka. Scene berpindah ke sebuah SMA bernama SMA Yosan. Terlihat pada saat itu, semua aktivitas berjalan normal seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Semua murid melakukan aktivitas seperti biasanya. Di sana juga terlihat murid yang bernama Yunjo yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia juga salah satu orang yang ikut membuli Jinso sebelumnya. Ketika ia akan keluar dari lab science tersebut, ia dikejutkan dengan suara berisik yang berada di bawah kolong meja. Di sini, Yunjo memutuskan untuk memeriksanya, dan ternyata itu hanya seekor tikus putih bahan percobaan untuk praktek selanjutnya. Di sini, Yunjo mencoba memegang tikus itu, dan beberapa saat tikus itu mulai bertingkah aneh. Bahkan, tangan Yunjo juga digigit oleh tikus tersebut. Setelah kejadian itu, datanglah Pak Lee yang memergokinya. Melihat bekas ceceran darah, Pak Lee mencoba menahan Yunjo dan mulai mengikatnya di lab tersebut. Scene kemudian berpindah, terlihat sepulang sekolah, seorang siswa bernama Lee Jung-san dan tiga temannya yaitu Nam Onjo, Lee Sung-hyuk, dan Yoon Ye-sa pergi menikmati ayam ke restoran milik orang tua Jung-san. Di sela-sela makan, mereka juga membahas guru mereka yaitu Pak Lee yang beberapa hari ini terlihat aneh, apalagi setelah kehilangan putranya. Bahkan tubuhnya saja kini berbau busuk seperti mayat. Keesokannya, Jung-san dan Onju berangkat ke sekolah bersama. Di sana juga terlihat beberapa siswa yang tengah tergesa-gesa karena jam masuk sekolah tinggal beberapa menit lagi. Di sini juga terlihat dua gadis cantik yang bernama Nayun dan Namra. Mereka berdua adalah anak sultan. Kemudian terlihat juga sosok pria yang bernama Lee So-hyuk, sosok yang disukai oleh Onju, namun sayangnya dia sendiri menyukai Namra. Pada saat itu, ia juga melihat ketika temannya membawa Kyung-so dan Yoon-jae ke sebuah bangunan kosong di belakang sekolah. Ternyata di sana mereka berdua tengah diinterogasi atas hilangnya Jinso, yang membuat mereka bertiga disalahkan. Di sana mereka juga memaksa Yoon-jae untuk membuka pakaiannya dan merekam semua kejadian tersebut. Tapi beberapa saat So-hyuk datang dan membantu mereka. Namun di sini mereka bertiga mengancam akan menyebarkan video sebelumnya, sehingga Yoon-jae pun pasrah dan memilih kembali kepada mereka bertiga. 미친 새끼 무슨 아줌마랑 배치를 뭐. 나 니네 엄마를. Saat jam pelajaran dimulai, Ibu Park menanyakan tentang keberadaan Yunjo pada siswa karena ia sudah lama tak masuk sekolah. Namun, para siswa lain tak ada yang mengetahui keberadaannya. Namun, ada seorang siswa yang pernah melihat Yunjo tengah membersihkan ruang lab. Tak lama kemudian, Ibu Park menemui Pak Lee dan menanyakan tentang Yunjo padanya. Namun, di sini Pak Lee mengatakan kalau ia juga tak melihat Yunjo akhir-akhir ini. Setelah Ibu Park pergi, Pak Lee kembali ke ruang lab dan melihat keadaan dari Yunjo yang berada di sana. Pak Lee juga membius Yunjo dengan benzodiazepin untuk mengurangi infeksi virus yang berada di tubuh Yunjo. Pak Lee di sini juga tengah berpikir keras untuk mengembangkan antivirus untuk menyembuhkan Yunjo.
Namun setelah dicek, ternyata keadaan Yunjo semakin memburuk dan tak mungkin untuk disembuhkan. Setelahnya, Pak Lee kembali ke kelas dan mendapati Yunjo tengah dibully oleh teman-temannya. Tapi di sini hal aneh terjadi, di mana Pak Lee mengetahui hal itu malah menyuruh Yunjo untuk mengakhiri hidupnya. Di lab, terlihat Yunjo mulai menggeliat dengan keadaan semakin memburuk. Ia pun mencoba melepaskan ikatan tangannya dan mencoba kabur dari tempat tersebut. Di sini, Ibu Park dikejutkan dengan kedatangan dari Yunjo yang terlihat aneh dan penuh bercak darah di bagian wajahnya. Di sana, Yunjo juga sempat menceritakan tentang kelakuan Pak Lee di depan semua teman-temannya. Tak berselang lama, Yunjo kembali menggeliat, dan ia pun segera dibawa ke ruang OKS oleh So Hyun. Terlihat juga suhu tubuh dari Yunjo sangat dingin layaknya orang yang sudah meninggal. Bahkan ia terus menggeliat dan mencoba menggigit orang-orang yang berada di sana. Setelah kejadian itu, Ibu Park mencoba menelpon ambulan untuk segera membawa Yunjo ke rumah sakit karena keadaannya semakin memburuk. Ia juga melaporkan kejadian tersebut pada polisi setempat. Di tempat lain, Pak Lee yang kembali ke lab pun terkejut karena Yunjo sudah tak berada di sana. Tak berselang lama, Ibu Park datang dan membawa para polisi ke ruang lab tempat Pak Lee berada. Di sisi lain, perawat UKS yang terkena gigitan oleh Yunjo tadi mulai bertingkah aneh dan ia pun berubah menjadi zombie. Melihat tingkah perawat itu yang mulai aneh, dua orang siswa memutuskan untuk merekam secara diam-diam. Namun tiba-tiba ia berbalik dan mulai menyerang mereka berdua. Tak hanya itu, ia juga mulai menyerang dan mencoba menginfeksi siswa lainnya, sehingga virus zombie itu perlahan menyebar melalui gigitan. Di tempat lain, Yunjo yang mulai tertekan karena kejadian kemarin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena saran oleh Pak Lee. Namun niatnya terhenti karena melihat beberapa siswa mulai menjadi zombie dan bahkan ada yang melompat melalui jendela. Sementara di kantin, Onju dan Chungsan dikejutkan dengan segerombolan zombie yang mulai memaksa masuk kantin tersebut. Mereka mulai masuk dan mulai menyerang mereka semua. Di sana juga terlihat zombie yang berlumuran darah mulai mendekati Onju. Namun Onju dan Chungsan hanya terdiam kebingungan melihat situasi yang sedang terjadi saat itu. Di ruang kepala sekolah, para staf dan juga beberapa guru sedang berdiskusi tentang masalah yang terjadi. Apalagi ada sebuah informasi yang menyebutkan jika wabah zombie dari sekolah Osen telah menyebar kemana-mana. Lalu di saat Bu Park akan membuat pengumuman darurat, sosok zombie bertubuh besar datang dan mulai menyerangnya. Di kantin, Chungsan dan Onju berusaha menyelamatkan diri dari kepungan zombie yang semakin kacau. Mereka mencoba kabur melalui sebuah jendela dan terlihat suasana di luar kini semakin tak terkendali. Serangan zombie di mana-mana dan membuat mereka bertiga kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama setelah itu, sebuah truk masuk ke sekolah mereka dan menabrak dinding di sana. Ternyata sopir truk itu sendiri telah berubah menjadi zombie. Melihat kesempatan itu, Chungsan dan Onju tak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka mencoba menaiki truk itu dan mencoba kabur melalui atas gedung dan mencoba bersembunyi di sebuah ruangan. Di sana, mereka semua mulai berdebat tentang apa yang terjadi dengan para siswa-siswa lainnya. Dan Chungsan pun mengatakan jika ini adalah tren tubusan versi dunia nyata. Karena mereka semua sekarang merasakan langsung bagaimana keadaan jika dikepung dengan para zombie. Seperti di film Tren Tubusan. Tak lama setelah itu, So-hyuk dan Namra datang melalui sebuah jendela. Di tempat lain, Pak Lee tengah diinterogasi oleh seorang polisi. Di sana, polisi itu terlihat kebingungan dengan biografi Pak Lee yang mendapatkan sebuah gelar kehormatan dari universitas yang berada di Amerika. Sehingga seharusnya ia menjadi seorang profesor di sebuah universitas, bukan malah menjadi seorang guru SMA seperti saat ini. Hal itu membuat polisi yang menginterogasi Pak Lee merasa curiga dengannya. Polisi itu juga bertanya tentang anaknya yang telah hilang beberapa hari lalu. Di sini, Pak Lee menceritakan sebenarnya pada polisi tersebut. Ia juga menceritakan tentang eksperimen yang dilakukan selama ini pada polisi tersebut, di mana Pak Lee mencoba mengekstrak hormon testosteron pada tikus agar tikus itu semakin kuat. Namun, di saat ia mencoba pada putranya, ternyata dia malah kejang-kejang dan mulai bertingkah tak terkontrol serta berubah menjadi zombie. Bahkan ibunya sendiri juga digigit. Dengan kata lain, yang menciptakan virus zombie dan menyebabkan kekacauan di mana-mana adalah Pak Lee sendiri. Sementara Yunjo yang tengah diperiksa di sebuah ruang radiologi mulai menunjukkan hal aneh. Bahkan ia juga berjalan seperti kelabang dan mulai menyerang perawat yang bertugas di sana. Tim panahan yang baru saja datang ke sekolah tiba-tiba dikejutkan dengan keadaan sekolah yang berantakan, serta dipenuhi dengan para zombie. Di sisi lain, Chungsan mencoba menghubungi para polisi untuk melaporkan semua kejadian yang menimpa sekolah mereka. Di sambungan itu, Chungsan mengatakan semuanya pada polisi yang bertugas. Namun, polisi itu seakan tak mempercayai perkataannya dan seolah-olah meremehkan mereka semua.
Namun setelahnya mereka mendapatkan panggilan darurat dari beberapa tempat yang mengatakan hal yang sama seperti Chungsan laporkan. Onju yang meragukan para polisi itu mencoba mencari bantuan dengan menelpon petugas pemadam, di mana ayahnya juga bertugas di sana. Di sini, Onju mencoba membohongi petugas kebakaran dengan mengatakan bahwa di sekolah Hyosan telah terjadi kebakaran, sehingga para petugas pemadam dengan sigap segera mendatangi SMA Hyosan. Di tempat itu, mereka semua mulai berdebat dan menyalahkan satu sama lain, hingga perdebatan mereka semua terhenti karena kedatangan Pak Kang. Di sana, Pak Kang menyuruh semua siswanya untuk membuat barikade pertahanan untuk menutup akses pintu dengan beberapa bangku yang berada di kelas tersebut. Setelah itu, dua murid Pak Kang merasa curiga dengan bekas luka yang berada di tangannya. Pak Kang di sini mencoba meyakinkan mereka jika ia tak kenapa-napa. Namun, beberapa saat Pak Kang mulai menunjukkan kelakuan yang aneh seperti yang dialami orang-orang yang habis tergigit oleh zombie. Setelah itu, Pak Kang berubah menjadi zombie dan mulai menyerang mereka semua. Tak hanya Pak Kang saja, Minji yang tengah terinfeksi pun mulai berubah menjadi zombie. Tapi untungnya mereka masih selamat dan mencoba keluar dari ruangan itu untuk mencari tempat persembunyian baru. Namun, di luar mereka kembali bertemu dengan segerombolan zombie yang mencoba menyerang mereka semua. Di sini, mereka semua menggunakan pintu dan jendela untuk menghalangi zombie itu. Sementara Onju berusaha untuk membuka pintu dari ruangan tersebut, hingga pada akhirnya mereka berhasil masuk ke ruangan tersebut. Namun sayang, ponsel yang dipegang Onju terjatuh di luar ruangan. Setelah itu, mereka berusaha kembali membuat barikade untuk menghalangi para zombie yang mulai masuk lewat jendela. Di sana, mereka semua baru tersadar jika salah satu teman mereka ada yang tertinggal. Di tempat lain, Mei-jin sedang berusaha menghalangi seorang temannya yang tengah terinfeksi. Terlihat mereka semua kesulitan melawan zombie itu. Namun secara mengejutkan, dari luar ada beberapa orang panahan yang mencoba membantu mereka. Tak berselang lama, terdengar suara dari Ibu Park. Ia memberikan pengumuman agar para siswanya semua berhati-hati karena seluruh tempat itu sudah dikuasai oleh para zombie. Ibu Park juga memberikan motivasi pada mereka semua untuk terus memiliki semangat dalam menghadapi semua ini. Ia juga mengatakan pada mereka yang selamat untuk mencari tempat berlindung karena bantuan akan segera datang. Di sisi lain, Onju yang tengah mengobrol dengan Isa merasakan jika tangan Isa sangat dingin. Lalu, tak lama setelah itu, Isa menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi zombie. Ia juga meyakinkan Onju jika dirinya tak kenapa-napa, lalu Onju pun memeluknya. Namun setelah itu, tiba-tiba tubuh Isa mengalami kejang-kejang dan seketika ia pun berubah menjadi zombie dan mulai menyerang mereka semua yang berada di ruangan tersebut. Chungsan yang melihat Onju dalam bahaya berusaha membantunya dengan memukul zombie itu sampai keluar jendela. Di saat itu juga, Honju teringat akan kenangan mereka berdua sebelum akhirnya Honju melepaskan tangannya temannya itu. Setelahnya, Chungsan mempunyai ide untuk kabur dari tempat itu menggunakan selang yang tersangkut di kaki salah satu zombie yang berada di luar. Setelah semua beres, Chungsan yang akan mulai turun terlihat merasa ragu. Apalagi setelah melihat Yunju yang masih sedih sepeninggal sahabatnya. Lalu, Chungsan menyuruh Gyeongsu untuk turun terlebih dahulu. Hingga akhirnya, ia berhasil masuk ke ruang tempat Ibu Park berada. Sementara, para zombie perlahan mulai menyelinap masuk ke ruangan mereka. Pada awalnya, Honju terlihat tak mau turun karena ia masih sedih karena kehilangan sahabatnya. Tapi di sini, Chungsan terus memberikan semangat padanya. Hingga akhirnya, Yeonju pun mau turun. Setelah Yeonju sampai di bawah, ternyata Chungsan tak sempat turun dan ia pun terpaksa harus terjun bebas bersama para zombie yang mengejarnya.